One TV1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. UI Watch dan UI Watch Plus. Hari ini kita bertemu kembali. Kita kedatangan tamu-tamu istimewa hari ini. Mereka adalah pengamat-pengamat politik baik di nasional maupun internasional. Luar biasa hari ini pemirsa. Tema hari ini adalah bagaimana mengatasi dan dampak dari ini semua tentang suhu politik yang sedang memanas di Indonesia pada hari ini. Saya perkenalkan di sebelah kanan saya telah hadir bersama-sama kita Prof. Hengki Luntungan. Terima kasih Bang, selamat datang. Assalamualaikum. Sama-sama. Senang sekali ketemu Abang hari ini. Satu lagi Bang Asrul, apa kabar? Terima kasih sudah mau berkunjung ke kami. Oke pemirsa, kita langsung aja bertanya nih kepada abang kita, senior kita hari ini, Bang Hengki. Ini rame hari ini, ya, dari Sabang sampai Merauke ini banyak sekali dari kalangan bawah sampai atas mengamati situasi kondisi politik hari ini dan sampai ke depannya. Begitu panasnya suasana ini, banyak statement-statement. Kemarin juga ada pertemuan rapat, bahkan ada mantan wapres kita yang bergabung dalam Purnawirawan Jenderal, Bapak Tri Sutrisno, ya kan, mengeluarkan statement dan mendeklarasikan. Ya. Artinya sangat panas hari ini. Sampai berapa lama ini? Bagaimana menurut abang dan pandangan abang hari ini sampai ke depannya bagaimana? Silakan Bang Hengki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua pemirsa dan rekan-rekan di mana saja berada. Memang tidak ada asap tanpa ada apinya. Itu pertama, kondisi politik saat ini. Jadi kita melihat politik itu dari hari kemarin sebagai sejarah, dan apa yang terjadi hari ini adalah sejarah masa lalu, masa kemarin. Dan bergejolak hari ini itu oleh karena hasil dari kemarin jadi. Ya. Kalau bicara tentang pertanyaan tadi tentang kondisi politik, ini sudah diawali oleh bagaimana masyarakat itu memprotes kasus PIK 2. Dia bergeser dari ranah ekonomi dan kemasyarakatan tadi, dia bergeser pada ranah apa yang disebut kebijakan-kebijakan politik dengan koneksitas. Sebagaimana Pak Prabowo diterima kemudian oleh Pak Ibu Mega, saya anggap Jokowi selesai. Saya anggap Jokowi selesai. Artinya ini sebuah perlawanan psikologis. Cyber. Dan ini terjadi. Dia bergeser lagi pada kondisi ketika Pak Tri Sutrisno dengan Pak Tiasno dan Pak Farul Razi memimpin sebuah kelompok forum Purnawirawan ini untuk menyatakan sikap dalam sebuah statement politik. Ada 8 poin. Betul. Nah, tapi yang sangat tajam yang poin ke-8 poin itu Bang. ke-8. Tajam sekali itu Bang. Dan itu sudah beberapa minggu yang sebelum terjadi pada saat itu. Pertanyaannya, apakah pada saat mereka meminta Pak Prabowo untuk menerima mereka, untuk menyampaikan statement politik ini, sampaikah atau tidak surat permohonan audensi itu? Ini tanda tanya. Berbarengan dengan saat itu kurang lebih 1 minggu kemudian, apakah Presiden tahu atau tidak? Saya yakin Presiden tidak tahu. Ketika anaknya Pak Tri, yang namanya Letnan Jenderal Kunto, tiba-tiba muncul SK untuk penggantian. Betul. Wah, itu sangat hebat.
sangat hebat dan spektakuler. Ya. Dan baru terjadi di Republik ini. SK keluar hari ini juga dibatalkan oleh Presiden. Tanda tanya. Ya. Pak Prabowo langsung membatalkan. Siapa yang membuat SK itu? Mau tidak mau harus Panglima TNI dan Kasat. Atas perintah siapa? Sehingga saya punya keyakinan Bapak Prabowo tidak tahu. Perintah siapakah ini? Saya mencurigai. Saya mencurigai bahwa Jokowi sedang bermain. Dan ketika Pak Prabowo membatalkan SK itu, maka habislah, selesai Jokowi. Lalu, bagaimana politik ke depan ini? Saya tidak katakan TNI terpecah. Tapi analisis semua purnawirawan ini sudah terpecah. Dengan menyampaikan narasi bahwa saling menghormati. Contoh, Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara menyatakan sikap bahwa mereka bukan organisasi politik. Itu benar, nggak salah. Tetapi mereka menghargai sikap dari forum Purnawirawan tadi yang dipimpin oleh Pak Farul Razi dan Pak Trisutrisno. Ya, monggo. Mereka tidak membantah menyikapi itu. Tapi secara organisatoris adalah pemisahan antara masing-masing organisasi dengan anggaran dasar rumah tangga yang berbeda. Ada artinya, berbeda. Nah, pertanyaan tadi, kondisi ke depan bagaimana? Dengan adanya ini, aku yakin kondisi ke depan ini, jika Pak Prabowo tidak menyikapi persoalan ini dan menerima purnawirawan dan memberikan pendapat kemudian diberikan advisor, maka negeri ini akan berantakan. Yakin Bang? Sangat yakin. Ya. Kenapa? Karena memang, sorry Bang, isu berkembang di luar sana sekarang ini saya baca itu TNI terbelah dua nih Bang. Ya. Menurut Abang bagaimana? Saya punya apa keyakinan. Dampak dari situ ada Bang? Dampak ini terjadi oleh karena pernyataan tadi. Kemudian dampak lebih parah lagi ketika Pak Kunto digeser. Pak Kunto adalah jenderal aktif. Dan dengan jiwa sabta margaisnya, nasionalismenya, dia berani menegakkan sebuah pendapat yang benar-benar ABRI yang nasionalis adalah ABRI yang sabta margais. Ya, sehingga tidak terlepas dari beliau adalah darah dagingnya Jenderal Trisutrisno. Betul. Terus apa hubungan institusi antara pendapat daripada Pak Tri dan pendapat daripada Pak Kunto? Kenapa mau dibantai Pak Kunto? Lalu yang menggantikan itu siapa? Mantan ajudannya Jokowi. Bintang 2 loh. Ini anak kecil aja tahu kok. Iya. Ya. Jokowi mau bermain seperti apa? Dan saya punya keyakinan bahwa Jokowi berupaya mematahkan semangat Prabowo agar Prabowo tidak sampai 5 tahun out dan digantikan oleh Gibran. Dan jika itu terjadi, maka Republik ini akan berantakan. Ya. Kira-kira begitu. Bang. Satu hal Bang. Satu pertanyaan lagi. Apakah Bang melihat ini benar-benar ada dua matahari Bang? Matahari kembar. Kalau begini caranya Bang. Ini jelas ada matahari kembar. Sementara matahari yang sebenarnya ini tidak tahu kok ada matahari yang satu. Ini the shadows. Nakal. Jokowi nakal. Lah, presidennya kok Prabowo. Iya. Ngapain kau ngumpul semua dari para pimpinan petinggi Polri di Solo? Ada apa? Dan saya hakul yakin, jika Pak Prabowo tidak mengadakan reshuffle terhadap manusia-manusia ini, maka Pak Prabowo akan dibantai. Karena ini kan mainan dari dalam, Pak. Ya. Pembusukannya dari dalam dan pengkhianatannya dari dalam. Sehingga siapa-siapa yang harus dibawa di reshuffle. Saya punya keyakinan itu, Pak. Saya menunggu 100 hari ketiga.
Pak Prabowo akan mengambil sikap dan menyikapi bahwa ini manusia-manusia yang harus diganti. Saya tidak perlu menyebut. Anda tahu Bang di luar semuanya. Bisa bayangin jiwa korsanya itu dia tercemar oleh karena premanisme. Ya, mengajak, melecehkan, menganggap enteng terhadap seorang jenderal. Ya. Beberapa jenderal. Ada apa? Jadi jiwa korsanya di mana? Saya ingin mengetuk pintu hati daripada purnawirawan. Mana jiwa korsanya? Kok ormas saja punya jiwa korsa? Masa TNI Polri nggak punya jiwa korsa? Nah, ini persoalan. Sehingga kalau kita melibatkan orang sipil dengan kekuatan yang tidak efektif dan tidak bermoral dan tidak santun, nah, saya ingin tahu Detasmen 81 yang dibentuk untuk apa? Kenapa tidak bikin lagi Detasmen 2025? Agar kita ini ingin sejahtera, ingin bahagia. Sebagaimana pesanan daripada Undang-Undang Dasar Indonesia, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Welfare society. Masyarakat sejahtera. Kalau masyarakat sudah sejahtera, maka welfare state akan terjadi. Itu saya kira. Jadi kedepannya saya hanya membutuhkan bagaimana Pak Prabowo akan menyikapi ini dalam 100 hari ketiga. Dan ini harus disikapi sebelum Indonesia menjadi bubur. Kita berharap Indonesia akan menjadi Indonesia emas. Dan itu yang kami dukung Pak Prabowo. Maaf ya, Pak Prabowo non Gibran. Ya. Oke. Kami mendukung ini. Mencapai Indonesia emas. Dengan kondisi yang terjadi ini, kita sekarang berada pada posisi Indonesia sedang cemas. Lemas. Cemas dan lemas. Kira-kira demikian pendapat saya. Oke. Lalu, apa yang selanjutnya kita tinggal melihat. Ya, monggo silakan. Terima kasih Bang. Wah, tegas, sangat tegas. Tugas, tegas, dan semangat, exciting sekali. Terima kasih. Oke, selanjutnya Bang Hasro. Pandangan Bang Hasro. Seperti Abang nih kan juga pengamat politik. Abang benar-benar melihat dan mungkin punya pendapat bagaimana melihat ini. Silakan Bang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah mendengar Pak Hengki Runtungan masih shock. Mungkin saya lebih keras menyikapinya. Kenapa? Pertama, Jokowi ini pengkhianat. Saya katakan. Mengapa pengkhianat? Sewaktu 17 Agustus dia berpakaian Amangkurat. Ah, iya betul. Amangkurat 1 itu adalah pengkhianat. Kalau tahu sejarah, yang semua pakai daerah. Yeah. Siapa yang mendesain? Memang betul dia pengkhianat. Sehingga dia dibunuh. Amangkurat itu yang telah membunuh ulama 5.000 dahulu di Jawa ini. Di kerajaan Amangkurat. Makanya dia dibunuh oleh ulama juga. Itu Amangkurat. Dari waktu 17 Agustus, saya sudah berdiri dari awal kenyataannya dia pengkhianat. Mengapa pengkhianat lagi? Kepres yang dia keluarkan untuk memproteksi turunan PKI dengan impres. Yeah. Jadi yang korban itu TNI akibat G30S. Itulah saya tahu memang benar dia anak keturunan PKI dan didikan PKI. Yang masuk tanpa orang mengetahui, tapi orang tahu. Tapi bangsa ini adalah bangsa aji mumpung. Kenapa? Saya dan Madam sudah belajar. Kesempatan kena duit. Duit. Wani Piro. Jokowi nggak berduit. Sedang calon aja dibayar oleh asing. Itulah yang dinamakan 9 naga. Yeah. Amerika aja bisa kacau. Siapa yang buat Amerika? Waktu si Clinton. Tahu nggak? Nggak tahu kamu kan? Kamu di Amerika. Yeah.
Itulah uang dana kampanye si Clinton. James Riyadi waktu itu. Undangnya. Dikasih sama si James Riyadi. James Riyadi. Akhirnya dia dipersoalkan geratakan tidak boleh masuk ke Amerika. Betul. Ingat sejarah. Sejarah mesti tahu. Jadi saya bilang Jokowi itu pengkhianat. Oke. Berarti solusi bagaimana? Solusinya gampang. Prabowo tidak paham politik. Tapi dia yang ketua. Pertama dia buang lingkungannya dia. Yang menjerumuskan dia. Yang memberikan advice. Yang kedua, yang namanya demisioner. Tahu demisioner nggak? Iya. Apa? Oke bang. Tahu nggak? Nggak tahu saya kasih tahu. Nggak tahu. Iya, kosong bang. Demisioner setiap dia jadi presiden siapa jadi atau ketua habis perpindahan jabatan ketua itu semua ketua yang terdahulu pengurus demisioner. Jadi dia jadi presiden, seluruh menteri-menteri itu demisioner. Kenapa menterinya Jokowi ini pengkhianat ini masuklah ke tubuhnya Prabowo yang dititipkan oleh Jokowi. Ini yang mempengaruhi sehingga larut. Prabowo terobsesi. Itu dia tidak boleh pakai. Itu kedua. Ketiga, seluruh aparat yang ada sekarang ini seperti apa? Kapolri dia copot. Sudah itu KPK dia ganti. Habis itu siapa lagi? Tahu? Jaksa Agung dia copot yang berhubungan dengan masalah hukum. Ketua Mahkamah Agung dia copot. Ganti semua bang ya? Ya harus. Wajib. Wajib yang baru. Wajib. SBY aja juga nggak ngerti. Diprotes sama Yusril. Siapa yang ngerti? Yusril dituntut oleh Jaksa Agung. Dia buka aja sedikit sama Yusril, ngerti dia tentang hukum tata negara. Copot Jaksa Agung. Dia berarti kan dia orang demisioner mau dipakai. Betul. Jadi ini harus dia copot, dia berhentikan. Bentuk orang baru. Begitu juga aman negara ini. Satu lagi yang terakhir itu adalah anaknya si narkoboy yang dikatakan orang narkoboy, si Gibran. Menjatuhkan harkat martabat dirinya Prabowo. Termasuk saya, malu saya. Kalau saya keluar negeri, nggak ada yang lebih bagus loh. Malu, betul. Sebagai anak bangsa saya. Betul. Kok begini? Sama juga dulu. Halnya dengan Gus Dur. Saya malu. Makanya saya sampai sekarang tidak mau berjabat tangan dengan Amin Rais. Sangkin poros tengah yang dibentuk sama dia. Kenapa? Dia meniaya Gus Dur dan dia meniaya anak bangsa. Itu yang saya nggak suka sama Amin Rais. Dekat, nggak mau saya salam sama Amin Rais. Nggak suka perilakunya tuh. Nah, oleh karena itu, mau aman ini negara kita ini, copot apapun si Gibran itu, jangan mendampingi dia. Yang dari Jokowi ini, adilin Jokowi segera. Betul. Jelas-jelas itu penipuan, pembohongan publik. Jelas orang nomor 3 terkorupsi di dunia ini. Apalagi kalau membaca peristiwa, mendengar si Karen 1.600 triliun korupsi itu. Perintah Jokowi. Apalagi Pertamina hampir 1.000 triliun di era Jokowi. Erick Thohir Jokowi ini sama kelakuannya. Boy Thohir, Erick Thohir. Ini harus diberesin. Tapi itu perintah dari Jokowi ya? Dari perintah dari siapa lagi? Makanya Prabowo ini, kalau secara orang Islam melihatnya, ada satu ayat yang saya petik.
yaitu katamallahu ala qulubihim wa ala absarihim risawatum walahum azabun azim. Jadi mata dan pikiran dan telinga tertutup. Mudah-mudahan dengan omongan orang, kritikan orang, dia dapat hidayah. Insyaallah Bang. Kita doain Bang sama-sama. Karena dia genetik dari bapaknya yang saya dukung 2 periode. Karena dia itu anti korupsi bapaknya. Iya. Soeharto saja waktu berkuasa bapaknya jadi menteri. Sumitro, Iya. dia sebutkan 30% makap di proyek-proyek geger Republik ini. Dan sedangkan Prabowo udah tahu. Dan dia cinta kepada petani, cinta kepada nelayan, rakyat kecil. Kok jadi begini? Memang kemarin ini, yang dulu itu Prabowo itu sebenarnya menang. Kalau diteliti, karena dikadalin, 2019. ditipu. Sewaktu lihat di TV itu, kan mati TV Metro itu. Disitulah permainannya. Ini curang. Iya, Megawati duduk bersama jajarannya. Ini tidak benar, saya bilang. Berapa orang yang mati korban akibat Jokowi ini? Iya. Mengapa saya belajar dengan Profesor Palarin Kirkop tentang antropologi? Itulah budaya di tanah Jawa ini, budaya aji mumpung. Tahu aji mumpung artinya? Tahu nggak? Jangan nggak tahu, saya kasih tahu. Kasih tahu Bang, silakan. Aji mumpung tuh apa tuh? Memanfaatkan. Memanfaatkan. Bukan. Ada Kesempatan. Kesempatan. Kesempatan itu ada. Saya memanfaatkan daripada kalau orang Minang bilang memekik di tengah padang. Siapa yang menolong kau? Kalau minta tolong kau teriak sih. di hutan, siapa nolong? Nggak ada. Maka Haji Mumpung persiapin untuk hari tua kau. Dasarnya apa? Karena jaminan hari tua penyelenggara negara ini tidak manusiawi. Kau tahu nggak berapa pensiunan pejabat tinggi bintang 4 dirjen di Republik Indonesia ini? Sampai Paru Rozi saya undang bertemu 4 mata sama Muhammadiyah. Adinda Jenderal. Berapa pensiun Adinda? Sekarang pensiun 5 jutaan. Enggak, dia bilang saya, kita makan berdua. Enggak, Bang saja. Ya saya tahu. Bagi mungkin Adinda lain. 4,5 juta. Bintang 4. Ya Allah. Wah. Terus, saya kira nggak cukup untuk Adinda. Ya saya udah tahu jenderal-jenderal eselon 1 itu 4,5 juta. Seharusnya bukan begitu. Saya mau protes dulu sama Kwi Kian Gi. Waktu dia Menteri Ekonomi mengatakan pakai ini rasional. Malaysia lihat orang. Terus apa income? Saya untung Bang di komisaris di Pertambak Air. Tapi kalau nggak ada, saya juga mau bantu Adinda. Kontribusi. Udah cukup Bang. Terima kasih. Itu saya, sebab Adinda ini kesayangan saya. Oleh karena itu saya tanya itu aja. Nah, itulah kemanusiaan pemimpin bangsa kita ini nggak rasional. Orang sudah puluhan tahun bekerja, apalagi honor guru, disunat, segala macam. Ini negara Dracula. Benar-benar Dracula mengutamakan kepentingan orang asing. Yang nggak salah saya petik kalimat dari Kwi Kian Gi yang lebih nasionalis dari bangsa Indonesia, yaitu mengatakan orang Cina itu Itachi, hitam tapi Cina. Hitam tapi Cina, Hitachi ya. Itu kalau Kwi Kian Gi itu jatuh di jalan, belum bisa angkat. Itu manusia yang mementingkan bangsa ini. Itu yang dipecat, digaji oleh Megawati. Kenapa cintanya kepada bangsa? Namanya aja nggak mau dia ganti. Kwi Kian Gi itu adalah manusia the best. Banyak buku-bukunya yang saya baca.
Oke, baik Bang. Terima kasih. Tegas sekali dan keras ini statementnya nih. Iya. Jokowi dibilang pengkhianat. Terima kasih Bang. Ya, itulah. Tapi yang menilai juga banyak masyarakat di luar bisa punya penilaian sendiri-sendiri. Ya, Amin. Tapi semua saya rasa sama dengan Abang penilaiannya. Oke, selanjutnya waktunya tinggal 4 menit. Mungkin Bang Hengki mau ada tambahan? Memberikan pandangan ke depannya, lalu definisinya dan closing statement Abang seperti apa? Pertama-tama untuk kedepannya adalah keberanian Pak Prabowo untuk membersihkan kabinet. Dalam sistem ini, jika ada subsistem yang mengganggu, maka sistem tidak akan jalan. Dan ini bahaya. Nah, sekarang terjadi bahwa subsistem tidak mendukung sistem. Akibatnya terjadi ketimpangan. Di mana ketimpangan itu? Panglima menetapkan lain dan Kasat, Presiden menetapkan lain. Secara politik, ketika orang berteriak harus Gibran, Presiden, dan Prabowo tidak sampai 5 tahun, maka Gerindra masuk dengan posisi mendukung Prabowo untuk 5 tahun ke depan. Kalaupun persoalan ke depan ini kita akan melihat, tentunya kan kalau Gibran dibanding dengan AHY, jauh langit dan bumi. AHY lebih hebat daripada Gibran. Bukan karena saya pendiri Partai Demokrat, bukan. Tapi dia dibentuk dari arus bawah. Dan kalau teriak tentang purnawirawan lah, dia sih agak AHY purnawirawan, bapaknya purnawirawan. Iya. Mau dibawa kemana republik ini? Oke. Kira-kira begitu. Jadi closing statement Closing saya statement bagaimana Bang? adalah kita menghadapi ke depan dengan mengharapkan benar-benar Indonesia emas itu harus tercapai. Sekarang ini dalam kecemasan dan kelemasan, kita rubah menjadi kekuatan dalam kebersamaan. Terima kasih. Terima kasih Bang Hengki, Bang Asrul. Pemirsa, satu hal lagi, masih ada 1 menit ya. Saya berikan waktu untuk Bang Asrul untuk closing statementnya. ya. Pendiri republik ini bercita-cita, yaitu ada cita-cita pendiri republik, dan saya belajar dari kelas 1 SMA, yaitu tujuannya itu masyarakat adil dan makmur. Amin. Terima kasih. Prabowo menginginkan itu juga bapaknya, apabila dia ingin untuk mencapai masyarakat adil dan makmur. Lingkungannya itu dia rombak. Dari Jokowi dia buang, tuntut rezimnya Jokowi yang terlibat menghancurkan negara Republik Indonesia. Bukan uang nenek moyangnya, uang kita anak bangsa yang dipungut pajaknya 82% APBN itu dari pajak rakyat Indonesia. Terima kasih. Itu baru ini bisa keadilan dan kemakmuran tercapai. Amin. Oke. Itu aja statement saya. Oke, terima kasih. Begitu tegas. Luar biasa, senang banget ya. Oke pemirsa, terima kasih yang di luar dari Sabang sampai Merauke, yang di ujung barat, di ujung timur, yang ada di Asia Tenggara menonton sampai ke Amerika hari ini. Saya ucapkan terima kasih. WeWatch akan hadir kembali dalam waktu yang akan datang. Saya Vicky Balfas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Hengki. Bang Asrul, terima kasih. Sama-sama. Ya, Pak. One Kawan TV 1